Shalom, selamat pagi saudaraku. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami selalu bersyukur untuk nafas hidup yang Engkau masih berikan bagi kami. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini berjudul Bergembiralah karena Tuhan adalah penolongku. Mazmur 63 ayat 8. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Orang Kristen selalu mempunyai penolong yang kuat di dalam Tuhan. Cara Tuhan menolong mungkin kita tidak tahu, tetapi yang kita ketahui ialah Ia tidak pernah mengecewakan mereka yang berharap padanya. Sekiranya orang-orang Kristen menyadari berapa banyak kali Tuhan mengatur jalan mereka supaya rencana musuh terhadap mereka tidak akan terlaksana, maka mereka tidak akan tersandung dalam persungutan. Iman mereka akan tinggal pada Allah, dan tidak ada kesusahan yang berkuasa menggoyahkan mereka. Mereka akan mengakui Dia sebagai hikmat dan keberhasilan mereka, dan Ia akan melaksanakan apa yang diinginkannya untuk dilakukan melalui mereka. Alfa dan Omega, Jilid 4, halaman 176. Kita harus menjadi satu dengan Kristus, seperti Dia adalah satu dengan Bapa, dan Bapa akan mengasihi kita seperti Dia mengasihi anaknya. Kita bisa memiliki bantuan yang sama seperti yang Kristus miliki. Kita bisa memiliki kekuatan untuk setiap keadaan darurat, karena Tuhan akan menjadi garda depan dan belakang kita. Dia akan membentengi kita di setiap sisi. Testimonies to Ministers, halaman 386. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Dalam kekuatannya sendiri manusia itu lemah, tetapi di dalam kekuatan Allah ia menjadi kuat untuk mengalahkan kejahatan dan menolong orang lain untuk menang. Setan tidak akan pernah mendapat keuntungan dari orang yang menjadikan Allah benteng pertahanannya. Alfa dan Omega, Jilid 3, halaman 144. Maka janganlah kita campakkan keyakinan kita, tetapi milikilah keyakinan yang teguh, bahkan lebih teguh dari sebelumnya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. 1 Samuel 7 ayat 12. Dan Dia akan menolong kita sampai saat terakhir. Langkah kepada Kristus, halaman 216. Pelajaran rohani untuk kita pada pagi hari ini. Pertama, Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka yang selalu berharap padanya. Kedua, kita harus menjadi satu dengan Kristus agar kita memiliki kekuatan untuk mengalahkan kejahatan dan menolong orang lain untuk menang. Ketiga, janganlah kita campakkan keyakinan kita, tetapi milikilah keyakinan yang teguh di dalam Tuhan yang adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami,
lindungilah kami dari segala kejahatan. Teguhkan iman kami untuk tetap percaya kepadamu dalam segala situasi kehidupan yang kami hadapi. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Amin.